Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kok ngopi bersyariah di Pondok Pesantren Al Muhammad 2 Sambo. Ini kita mau membahas topiknya tentang riba, bunga bank detail dan segala macam. Pokoknya tentang bunga-bunga bank lah lho, yang beranak pinak kasarannya. Nah ini ya, tetap dengan narasumber kita Gus Husen selaku pengasuh Pondok Pesantren 2 Al Muhammad Sambom. Monggo Gus dimulai obrolan. Oke, siap. Baik, untuk memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan yang akan datang, pasti namanya bunga bank itu selalu disangkut pautkan dengan riba. Makanya ini akan selalu terus kontroversial. Apakah bunga bank itu riba atau tidak? Karena kalau masuk riba ya berarti haram, karena dalam Al-Quran itu kan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan bai', menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Nah, maka kita harus beda dulu antara apa itu riba dan apa itu bunga. Jadi kita jelaskan dulu tentang bunga, bahwa bunga itu sebenarnya adalah sebuah keuntungan dari transaksi-transaksi di lembaga perbankan. Karena melihat dari undang-undang bahwa bank itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha. Makanya tujuannya tetap, karena ini ada unsur bisnis, tetap bisnis oriented atau profit oriented. Makanya pasti nanti akan ada unsur bekerja di sana. Karena unsur ada pekerjaan, maka pasti akan memberikan efek, ada namanya bunga atau keuntungan itu. Itu. Kalau riba ini sudah memang dalam Al-Quran la ta'kulur riba atau afan untuk apa. Terus kalau kita melihat realita yang ada sekarang ini, ada di dunia perbankan itu ada yang kredit konsumtif dan ada produktif. Yang haram itu adalah yang konsumtif, yang haram. Kenapa? Karena tidak ideal bahwa seseorang yang berhutang karena kebutuhan, misalnya kebutuhan makanan dan untuk makanan dan tidak produktif, itu hutang, dan ada bunganya di sana, ada keuntungan dari dunia perbankan di sana, maka sangat tidak etis. Kalau lembaga sosial tidak ada masalah, maka yang tidak boleh dalam dunia perbankan adalah menghutangi untuk kebutuhan konsumtif. Nah, makanya dulu di zaman zaman para tabiin, para awal mulanya ada sistem perekonomian, ada utang piutang. Itu kenapa lebihan daripada misalnya saya diutangi 1 juta dan hanya waktu, misalnya gini, saya punya hutang, saya punya uang 1 juta, yang doyok utang pada saya,
Dan Kang Doyo itu kebutuhannya untuk makan, untuk kebutuhan primer, untuk konsumtif. Bila mana ketika Kang Doyo utang 1 juta, terus nanti harus saya target, misalnya kamu ya utang nggak apa-apa 1 juta, tapi nanti 1 bulan kamu harus membayar saya 1.100.000 atau 1.200.000. Ini yang namanya riba. Ini yang namanya riba. Karena apa? Karena tidak ada barang yang diperjualbelikan atau jadi hanya waktu yang dibeli oleh saya dengan membayar waktu itu, dan tujuannya konsumtif. Nah, itu yang masuknya riba. Tapi kalau dia perbankan sekarang banyak ada undang-undangnya, dia ini tidak boleh untuk urusan konsumtif dan untuk dunia pekerjaan, artinya untuk produktif lah, untuk menambah modal atau kebutuhan yang itu tidak ada masalah. Ya, misalnya gini, misalnya kita sudah akrab lah bertiga. Saya mempunyai uang 100 juta. Saya mempunyai uang 100 juta. Nah, kok pinjam saya, itu saya utang 100 juta. Nanti setahun Pak Eko tetap mengembalikan kepada saya 1 juta. Ini normal, manusia normal pasti akan tidak mau. Pasti tidak mau. Saya tidak mau. Ngapain Pak Eko kok enak dewe tak wae modal 1 juta kembali 1 juta. Kembali 100 juta kan gitu. Maka maksudnya kembali seperti waktu iya, nggak ada nilai lebihnya. Iya, normalnya kan begitu. Nggak ada badine lah. Iya, kalau badine kan normalnya kan tidak mau kan orang. Normalnya loh. Rata-rata loh. Kalau saya mau aja loh. Asal uang saya 2M. Berarti sama tidak normal kalau gitu. Normal. Iya. Nah, makanya dunia perbankan ini menemukan akhirnya mempertemukan ini, yang punya uang, kadang punya uang tapi tidak bisa bekerja, kadang ada yang pinter kerja tapi gak gablek duit. Makanya inilah di sistem dalam dunia perbankan, apalagi sekarang ada misalnya ada bank syariah, ada istilah mudharabah, atau dalam muamalah itu namanya kirot, bagi hasil. Ini kan mempertemukan orang yang punya uang dengan orang yang bisa bekerja. Misalnya orang hanya suruh bekerja saja tanpa ada keuntungan kan tidak mungkin. Begitu juga Sebaliknya. Nah sing bandani wong ning gone bank sapa terus nek gak ono untungane kan gitu. Jadi makanya dalam dunia bank syariah itu nanti ada diistilahkan mudharabah. Dalam istilah konven ya masih bunga gitu aja. Sama atau enggak tuh guys? Secara substansi itu sama, cuma bedanya itu hanya di akadnya itu aja. Kalau yang mudharabah akadnya bagi hasil. Iya. Nggak ada istilah bagi rugi ya? Nggak ada istilah bagi rugi. Dan kalau cirinya daripada syariah itu flat. Misalnya misalnya gini, misalnya saya utang di bank 100, terus kira-kira dihitung 10 tahun naiknya misalnya 150. Pokoknya setiap bulan juga hanya membayar segini, pada akhirnya 10 tahun itu nanti berarti 150, dan itu flat. Tidak ada
misalnya kadang kenaikan suku bunga secara internasional, ada global atau apa, kena inflasi atau apa, itu syariah tidak memperbolehkan fluktuatif. Jadi dia harus flat. Makanya di awal itu sudah diketahui bahwa ini nanti sampai segini, nanti bagi hasilnya segini. Nah, pokoknya sampai tiap bulan masih segini. Itu yang mudharabahnya seperti itu. Jadi pembagiannya sudah jelas. Sudah jelas, banknya sudah jelas, saya pun juga sudah jelas. Tapi kalau konven itu kan kadang tergantung suku bunga naik. Kadang apa sama 3 bulan terus ada kenaikan, kadang juga mungkin saja turun, tapi kan jarang. Cenderung kan naik. Misalnya dari 100, misalnya 1.100.000, misalnya kadang 100 berapa, 110, kadang kan gitu. Ada fluktuatif ya, tergantung apa perekonomian global. Nah, seperti itu. Nah, maka di dalam agama itu kan yang ada begini, bahwa barang dengan menjual barang dengan dua harga itu tidak boleh. Nah, itu yang perlu kita jelaskan, karena begini. Misalnya saya beli sepeda motor berharga misalnya NMAX 35 juta. Misalnya NMAX 35 juta. Itu kalau cash. Kalau kredit misalnya jadi 50 misalnya. Tapi dengan waktu misalnya 5 tahun. Misalnya 5 tahun. Jadi sudah ada pilihan, nek cash sak mene, kalau kredit segini. Ini dalam jual beli Islam ini tidak namanya dua harga. Meskipun ini ada beberapa, misalnya 5 tahun jadi 50, misalnya 10 tahun jadi 60, itu tidak dua harga namanya. Ketika sudah diputuskan. Yang jadi dua harga itu begini. Saya transaksi dengan Pak Eko. Pak Eko sudah saya tawari. Ini 35 Pak Eko nek guys. Tapi nek itu 5 tahun jadi 50, nek 20 tahun jadi 70 misalnya. Nah, ini Pak Eko belum menentukan dan belum ada perjanjian, barang sudah dibawa Pak Eko. Nah, jadi ini yang namanya dua harga, karena belum jelas sudah dibawa barangnya. Ketika dibawa ada perubahan harga. Ada perubahan harga atau apa kan, ini yang berbahaya. Makanya itu tidak boleh di dalam Islam. Menjual satu barang tapi dua harga. Belum akadnya belum. Jadi gambar, karena apalagi ini ada barangnya. Jadi misalnya itu kan tergantung kesepakatan kita sama itu. Jadi misalnya OS ini nggak ada masalah. Karena apalagi ini ada barangnya, makanya ini namanya B. Ini tidak ada masalah sama sekali. Jadi perkreditan itu nggak apa-apa nggih. Nggak ada masalah, karena begini Pak Eko. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita itu mengatakan bahwa bunga itu haram, otomatis kita memvonis bank itu haram. Dan ketika hulunya haram, maka anak turunannya, hilirnya juga haram semua. Sekarang transaksi apa yang ada dalam diri kita, apa yang tidak melalui perbankan? Tidak ada. Baju kita ini misalnya dari Surabaya, apakah yang penjualnya misalnya yang dari toko yang ada di Cepu ini ke sana itu apa pakai cash? Kan tidak mungkin. Pasti melalui perbankan. Haji saja yang misalnya seluruh dunia itu pasti menggunakan bank. Nggak ada yang sekarang itu misalnya semuanya pakai itu, nggak ada. Lah uangnya saja loh dari BI, uang dari bank.
Nah, Karena sekarang ditakutkan ini nanti hmm, ketika hulunya kita haramkan, maka semuanya nanti akan haram. Jadinya hilirnya akan jadi haram juga. kalau ada ini Gus, misalnya Doyok pinjam uang ke saya, mau pinjam uang, yuk kalau uang dia kayaknya kayaknya saya mau pinjam baik kok, tapi saya belum tahu kapan mau bisa nyaur karena saya orangnya baik misalnya. Ya wes ya nggak apa-apa tak pinjemin, tapi saya nggak mau pinjemin uang yo, kamu tak pinjemin emas harga sekarang silahkan dijual, besok ngembalikannya kapan, misalnya 5 tahun 10 tahun terserah, dengan harga emas atau misalnya 1 gram, maka Doyo harus mengembalikan emas kepada saya 1 gram kapanpun dia akan nyauri Gus, maksudnya Ya, itu gimana? memang idealnya seperti itu. Makanya kenapa dulu mata uang itu emas, karena ini yang paling stabil. Berarti nggak apa-apa itu nggak? Karena kebutuhan sekarang, masa sekarang, ketika nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, ini pasti akan ya akan berubah dan sesuai dengan zaman itu. Makanya dulu uangnya itu dinar gitu kan. Kenapa kok bank nggak menggunakan sistem itu Gus? Contohnya kayak gini, ketika saya deposito atau menyimpan uang di bank, kenapa nggak namakan emas saja? Meskipun bentuknya uang, saya beli emas bahasanya. Jadi dalam bentuk emas, kemudian ketika kita nyimpen 5 tahun, 10 tahun, kan kita dapat keuntungan yang sama. Nah, kemudian begitu pun juga dengan orang yang akan minjem ke bank, pinjamkan dalam bentuk emas. Sehingga tekanannya itu bergantung emas kan. Ibaratnya tekanan dalam artian pembayaran lebihnya gitu. Lah kenapa kok uang yang diminta bank, padahal kita punya sistem misalnya bank itu berlaku sebagai orang yang meminjam dan menabung emas biasanya. Ini di BSI kan sudah ada Gus, menyimpan emas sebagai 1 gram. Nanti terserah mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, maka ikut harga yang emas waktu itu gitu. Tapi emas itu ada peraturannya Pak Eko. Emas itu tidak boleh dikredit. Dia harus belinya harus kontak. Emas itu. Makanya kenapa Bank Syariah belum berani untuk menentukan emas sebagai apa ya, sebagai barang tukar atau barang kreditan itu. Maksudnya kan kayak gini Gus, kan memang emas kan harganya stabil mengikuti perkembangan harga-harga, maksudnya misalnya anggap seperti itu sederhananya. Lah, padahal kalau kita minjem ke bank harga emas sekarang 1 juta 1 gram misalnya. Kalau kita nyaur 5 tahun lagi, apa kita hitungannya nanti rugi ke banknya atau gimana? Tapi kan bank itu kan perlu perputaran Pak Eko. Nah, itu sebenarnya itu karena bank itu kan dia itu bisa untung kalau dia itu mampu untuk memutar uangnya. Kalau dia hanya menyimpan saja, dia akan kolab. Karena makanya karena tadi kan sebenarnya bank itu harusnya mencari nasabah atau apa yang untuk usaha-usaha produktif. Tapi ketika ada orang butuh, meskipun tidak usaha untuk produktif, ya akhirnya disetujui saja. Akhirnya inilah yang menjadi kecelakaan dalam itu, karena kan akhirnya kan yang namanya orang untuk kebutuhan konsumtif dan hutang itu pasti dia akan gali lubang tutup lubang terus. Makanya ini yang tidak boleh. Tapi ini akhirnya kan personal, karena memang pemerintah juga sudah memberi undang-undang bahwa ini hanya untuk lembaga bisnis dan untuk usaha produktif, tidak boleh untuk konsumtif. Ini konsumtif lembaga sosial ya misalnya kelas-kelasan lah, kalau masalahnya utang, misalnya utang 100 ya mungkin berapa lah, pikirannya itu tidak memberatkan kan gitu. Masih lah, kekeluargaan lah. Ya masih kekeluargaan, karena lembaga sosial tadi itu. Karena kalau bank itu kan lembaga itu cuma meskipun bank
syariah ini kadang masih dalam tanda kutip ya di mata masyarakat itu kan akhirnya sama saja. Cuma kan sudah ada peraturannya, kalau BSI atau bank-bank yang menawarkan syariah itu kan tidak boleh diutang untuk misalnya untuk penjualan khamr, untuk membuat apa semacam tempat untuk perjudian. Ini kan sudah ada undang-undangnya untuk bank yang mengatasnamakan melabelkan dirinya itu syariah, tidak boleh. Tetap ada penyempurnaan yang mungkin sistem murabahannya kurang pas, sistem hadiahnya kurang pas, itu kan tetap ada penyempurnaan kan ini kan belum masih baru. Dan dalam hukum sendiri itu memang selalu ada 3 pendapat, selalu ada yang mengharamkan ini, meskipun dari misalnya ya Basul Masail Muktamar NU mulai tahun 40 lah sampai sekarang misalnya rapat tetap ada 3. Ada yang mengharamkan, ada yang subhat, dan ada yang halal. Pasti itu pasti akan seperti itu terus, karena cara memandangnya pasti nanti akan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pertanyaan terakhir nih Gus. ya. Pertanyaan terakhir, sebenarnya konsep masalah bank bunga ini kan kalau nas masalah riba dan sebagainya sudah jelas, tapi konsep perbankan nanti jatuhnya misalnya ada haram, ada apa tadi, boleh, subhat, itu dibahas nggak oleh 4 imam itu Gus? Kalau dulu kan belum ada bank. Iya. Atau Ya setelah tentunya tetap pakai kias. ya, Iya. tapi iya. ulama setelah Iya. setelah 4 imam ini Iya. kemudian mengiaskan gitu. Iya, mengiaskan. Jadi makanya nek riba ini kan pasti haram Bapak. Oke, kalau riba kan sudah jelas Riba itu pasti haram. Cuma kalau bunga ini belum tentu, masih harus dibedah dulu. Oh, gitu. Bunga seperti apa? Karena kalau misalnya seperti tadi loh, kalau ada barangnya, seperti tadi transaksi ada gas ada apa, itu kan ada barangnya. Misalnya beri kredit motor, beri kredit rumah, ini ada barangnya. Tapi yang tidak boleh itu tidak ada barangnya, hanya waktu. Nah, itu yang haram. Misalnya tadi itu 1 juta 1 bulan saya harus membayar 1.200.000, kan tidak ada barangnya apapun. Nah, dulu itu di Mesir itu kan Mesir itu ada punya lajnah atau lembaga resmi fatwa, itu kan ada misalnya fatwa dari Al-Azhar itu kan kuat dan dipakai di pemerintah. Nah, itu dulu bunga bank itu haram. Tapi ada perubahan di tahun 2003, itu berubah menjadi halal. Karena apa? Dalam hukum Islam sendiri kan taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkin. Jadi berubahnya hukum itu bisa karena memang kondisi zaman dan keadaan yang memang mengharuskan ada perubahan. Karena kan dunianya kan lalu berubah, tidak sama, maka hukum pun juga bisa berubah. Ya mungkin cukup sekian karena waktu yang terbatas Lur. Ya kalau nanti ada pertanyaan yang bisa disampaikan nanti akan dijawab langsung oleh Gus Husain melalui komen, dan pertanyaan apa aja yang menyangkut dengan perbang titilan ini Lur. Apa jenenge statistik juga ada pakarnya. Bisa nggak Ini Pak? insya Allah Pertanyaan sumbernya statistik. sangat berkompeten. Oh, lamu ya yang iso basa kono. Cukup sekian Lur nggih. Signifikan putus ya. Cukup sekian. Lain waktu kita sambung lagi dengan topik yang lebih menarik dan yang fresh lagi. Tunggu kelanjutannya Lur. Untuk saat ini kita cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.